Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rahma dari kelas 4C dengan NPM 032119064. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari buku teks kelas 10 terbitan Yudhistira. Saya akan menganalisis soal pilihan ganda nomor 9 dan 10 SMA, nomor 8 dan 10 SMK, serta soal uraian nomor 1 dan 2 SMA. Baik, akan saya mulai analisisnya dari soal pilihan ganda nomor 9 SMA. Dengan soal, berikut adalah kalimat opini kecuali dalam soal tersebut masuk ke dalam kompetisi dasar inti 3 karena siswa dituntut untuk menganalisis kalimat opini yang terdapat pada soal tersebut. Selanjutnya, nomor 10 untuk SMA pilihan ganda adalah kalimat yang bukan kalimat aktif transitif adalah dalam soal tersebut masuk ke dalam kategori kompetisi dasar inti 3 karena siswa dituntut untuk menganalisis kalimat aktif transitif. Selanjutnya, pilihan ganda nomor 8 SMK adalah lingkungan sosial politik yang kondusif merupakan hal yang diinginkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah. Kata penghubung antar kalimat yang digunakan dalam kalimat di atas adalah dalam soal tersebut masuk dalam kompetisi dasar inti 3 karena siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi kata penghubung antar kalimat yang ada dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, nomor 10 untuk SMK pilihan ganda adalah hubungan makna disebut juga dengan istilah titik-titik-titik. Pada soal tersebut masuk ke dalam kategori kompetisi dasar inti 3 karena siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi istilah hubungan makna. Selanjutnya ada soal esai atau uraian. Pada nomor 1 untuk SMA, jelaskan perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Pada soal tersebut masuk dalam kategori kompetensi dasar inti 3 karena siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Selanjutnya, nomor 2 untuk SMA, jelaskan struktur teks eksposisi, perilaku manusia, dan pencemaran sungai. Dalam soal tersebut masuk dalam kategori kompetensi dasar inti 3 karena siswa ditugaskan untuk menjelaskan struktur teks eksposisi. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan dan analisis data. Pada nomor 9 pilihan ganda untuk SMA, soal tersebut masuk ke dalam soal lumayan hots karena berada pada level kognitif C4 dan siswa harus teliti membaca soal dan membaca opsinya. Untuk nomor 10 pada pilihan ganda untuk SMA, soal tersebut masuk dalam kategori soal LOTS karena berada pada level kognitif C3 dan siswa bisa mengetahui jawaban yang paling tepat dengan mengetahui ciri khusus kalimat aktif transitif. Selanjutnya untuk soal nomor 8 tingkat SMK pilihan ganda, soal tersebut masuk ke dalam soal LOTS karena pada level kognitif C3 siswa bisa mengetahui jawaban yang paling tepat dengan mengetahui ciri khusus kata penghubung antar kalimat dan siswa bisa mencari jawabannya dari teks yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk soal nomor 10 tingkat SMK pilihan ganda, soal tersebut termaksud dalam soal LOTS karena berada pada level kognitif C1 dan siswa hanya perlu mencari istilah hubungan makna. Selanjutnya untuk soal uraian nomor 1 tingkat SMA, soal tersebut tergolong dalam LOTS karena berada pada level kognitif C2 yang dimana siswa hanya menjelaskan perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Selanjutnya soal nomor 2 untuk tingkat SMA, pada soal tersebut tergolong dalam LOTS karena berada pada level kognitif C2 yang dimana siswa hanya menjelaskan struktur
teks eksposisi dari teks perilaku manusia dan pencemaran sungai. Selanjutnya ada analisis dengan mengungkapkan kesesuaian dengan persyaratan penulisan soal hots. Dalam soal nomor 9 pilihan ganda SMA, pada soal tersebut siswa ditugaskan untuk mencari jawaban yang tepat dari kalimat yang tidak termasuk kalimat opini. Dengan soal tersebut, siswa dapat menemukan jawaban yang tepat dengan mengetahui cara khusus kalimat opini. Dan soal tersebut sedikit mengecoh siswa karena opsi jawaban yang hampir sama memiliki makna opini dan akhir penyertaan ada pengecualian. Soal tersebut sudah masuk soal host karena berada pada level kognitif C4 dan sedikit mengecoh siswa apabila tidak membaca soal dengan teliti. Untuk nomor 10, pilihan ganda SMA, pada soal tersebut siswa ditugaskan untuk mencari jawaban yang tepat dari kalimat yang tidak termasuk kalimat aktif transitif. Dengan soal tersebut siswa dapat menemukan jawaban yang tepat dengan mengetahui ciri khusus kalimat aktif transitif, dan soal tersebut bisa dijawab dengan membaca contoh-contoh kalimat aktif transitif setelah tahu ciri khusus tentang kalimat aktif transitif. Maka siswa akan dapat menemukan jawaban yang paling tepat. Soal tersebut bukan merupakan soal hots karena berada pada level kognitif C3 dan mudah untuk memahami dan mudah untuk mencari jawaban hanya karena hanya membaca materi contoh kalimat aktif transitif. Maka siswa bisa mengetahui jawaban yang benar. Selanjutnya, soal nomor 8, pilihan ganda SMK. Pada soal tersebut, siswa ditugaskan untuk mencari jawaban yang tepat dari kata penghubung antar kalimat dari teks yang tersedia. Dengan soal tersebut, siswa dapat menemukan jawaban yang tepat dengan mengetahui ciri khusus kata penghubung antar kalimat. Setelah mengetahui ciri khususnya, siswa tinggal membaca ulang dan mencari jawaban yang paling tepat dari teks yang tersedia. Soal tersebut bukan merupakan soal host karena berada pada level kognitif C3 dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk mencari jawaban dengan hanya mencari kata penghubung antar kalimat dari teks yang telah tersedia. Selanjutnya, nomor 10 pilihan ganda untuk SMK. Pada soal tersebut, siswa ditugaskan untuk mencari jawaban yang tepat dari istilah hubung makna. Dengan soal tersebut, siswa dapat menemukan jawaban yang tepat dengan mengetahui setiap arti dari setiap opsi dan siswa bisa mencari di Google atau di buku tentang hubung makna. Soal tersebut bukan merupakan soal host karena berada pada level kognitif C1 dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk mencari jawaban hanya karena mencari istilah hubung makna. Selanjutnya, soal uraian nomor 1 SMA. Pada soal tersebut, siswa ditugaskan untuk menjelaskan perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Siswa dapat mengerjakan soal tersebut dengan hanya membaca materi soal eksposisi dan teks argumentasi atau dengan mencari di Google. Soal tersebut bukan merupakan soal host karena pada level kognitif C2 dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk mencari jawaban dengan hanya menjelaskan perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Selanjutnya, nomor 2, uraian SMA. Pada soal tersebut, siswa ditugaskan untuk menjelaskan struktur teks eksposisi dari teks yang tersedia. Siswa dapat mengerjakan soal tersebut dengan hanya membaca materi soal teks eksposisi dan membaca ulang teks tersedia tersebut. Soal tersebut bukan merupakan soal host karena berada pada level kognitif C2 dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk mencari jawaban dengan hanya menjelaskan struktur teks eksposisi yang berjudul perilaku manusia dan pencemaran sungai. Mungkin hanya sekian analisis yang dapat saya sampaikan dari buku teks pelajaran Bahasa Indonesia terbitan Yudhistira. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.